Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Syaril SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SDN 252 Kabupaten Pinrang. Dengan fasilitator Ibu Aini L SPD dan praktik pengajar Bapak Sirajuddin SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasikan kontekstual modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan yang dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan, menurut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disamai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disamai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Nah, tujuan yang kedua yaitu pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang kemudian keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasilnya. Nah, kita sebagai pendidik, kita harus mampu melakukan perubahan budi pekerti anak menjadi lebih baik lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Tujuan yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang pertama, guru sebagai amon sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpihak pada murid. Tujuan yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Penerapan di kelas ada dua. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek
pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem AMON dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun kelompok. Nah, itulah Bapak Ibu pemikiran saya tentang Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua menjadi guru yang dapat memerdekakan siswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.